Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Baiklah, seperti biasa Bu Anik akan menjelaskan bab keteladanan Rasul Ulul Azmi. Baiklah, sebelum kita membahas tentang Rasul Ulul Azmi, kalian sudah mengenal apa itu Rasul dan Nabi? Tahu perbedaannya? Jadi gini, kalau Rasul itu mesti Nabi, tapi kalau Nabi belum tentu Rasul. Apa perbedaannya? Jadi kalau seandainya Rasul itu para Rasul itu mendapatkan mandat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan harus disampaikan kepada umatnya. Tetapi kalau Nabi mendapatkan mandat dari Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi tidak wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Makanya saya tadi bilang kalau Rasul itu pasti Nabi, tapi kalau Nabi belum tentu Rasul. Jadi yang wajib kita ketahui itu ada 25. Jadi sebenarnya Nabi itu banyak ya. Jadi yang wajib kita ketahui itu ada 25. Itu Rasul ya. Kemudian dari Rasul 25 Rasul itu tadi ada yang namanya Ulul Azmi. Jadi Nabi itu banyak, ada ratusan. Kemudian di dalam lingkaran Nabi itu ada lingkaran kecil lagi yang namanya Rasul. Ada 25 yang wajib kita ketahui, wajib loh ya. Terus kemudian di dalam lingkaran Rasul itu tadi ada juga lingkaran kecil lagi yang namanya Ulul Azmi. Jadi siapa tuh Ulul Azmi itu? Jadi sebenarnya Ulul Azmi itu ya, Ulul Azmi itu adalah para nabi atau para rasul yang mendapatkan masyaqqah dari Allah. Masyaqqah itu apa toh? Masyaqqah itu adalah cobaan yang berat. Jadi dikasih cobaan sama Allah berat. Dengan cobaan itu tadi para Ulul Azmi ini dengan sabar, tawakal, selalu berjuang dalam agamanya Allah. Nah, terus kalau menurut bahasa apa atau Ulul Azmi itu? Ulu itu artinya adalah orang-orang yang mempunyai. Ya, kemudian azmi itu yang bercita-cita teguh. Jadi bisa dibilang di sini Ulul Azmi itu adalah orang-orang yang mempunyai cita-cita yang kuat, yang teguh. Nah, terus kemudian siapa aja Ulul Azmi itu? Ulul Azmi itu ada 5 ya kan? Ulul Azmi ada 5. Siapa aja? Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian tadi saya menyinggung masyaqqah atau cobaan dari Allah. Apa aja cobaannya? Nah, baiklah kita akan bahas selanjutnya. Apa toh cobaan dari masing-masing nabi, kelima nabi ini? Jadi kalau Nabi Nuh seperti yang kalian tahu ya, beliau itu sudah berdakwah lama sekali ya, bahkan sampai 950 tahun. Dari 950 tahun itu cuma 80 orang yang masuk, yang mengikuti ajarannya ya. Bayangin dari 950 dapatnya cuma 80 orang, kan nggak sebanding dengan lamanya berdakwah. Tapi meskipun seperti itu, Nabi Nuh selalu sabar, selalu tawakal, selalu berjuang yang kekeh gitu loh untuk menjalankan perintahnya Allah. Bahkan bukan hanya umatnya saja, anaknya, istrinya menentang Nabi Nuh. Akhirnya dari situ Allah memberikan bala, apa itu? Berupa banjir bandang. Nah, itu merupakan masyaqqahnya atau cobaan yang berat dari Allah. Nah, makanya beliau masuk ke dalam deretan Ulul Azmi. Kemudian yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Seperti yang kalian tahu, Nabi Ibrahim itu cobaan yang paling terberat apa aja? Iya. Jadi itu cobaan terberatnya Nabi Ibrahim itu adalah dibakar dalam api hidup-hidup. Siapa? Raja Namrud. Jadi ketika itu Nabi Ibrahim itu kan dari kecil memang Nabi Ibrahim itu paling suka membahas tentang ketuhanan. Jadi Allah itu satu gitu karena saat itu lingkungan beliau itu sangat banyak sekali berhala. Bahkan ayahnya sendiri adalah pembuat berhala. Nah, ketika remaja ternyata Nabi Ibrahim ini memunculkan keberaniannya untuk menghancurkan seluruh
berhala yang ada di Ka'bah. Akhirnya Raja Namrud marah akhirnya dibakar sama Raja Namrud. Nah, ternyata bukan hanya itu masyarakatnya. Jadi ketika itu beliau itu kan di Makkah, kemudian beliau dakwahnya ada di Palestina. Perjalanan Palestina dan Makkah itu sangat jauh. Perjalanan berangkatnya saja 1 bulan, pulangnya 1 bulan. Ternyata dari perjalanan yang 2 bulan ini loh dari yang capeknya ini loh, ternyata juga banyak fitnah juga. Jadi masyarakatnya double gitu ya. Nah, makanya beliau masuk ke dalam deretan ulul azmi. Kemudian Nabi Musa, seperti yang kalian tahu, Nabi Musa itu dikenal dengan kalimullah, Isa kalimullah atau kalimullah, yaitu orang yang bisa berdialog dengan Allah. Padahal ini sesuatu yang istimewa ya, tapi cobaannya berat. Apa? Beliau dihadapkan dengan raja yang memimpin negara saat itu, dengan raja yang sangat bengis, yang sangat kejam. Bahkan sampai rajanya ini mengaku bahwa dia Tuhan. Barang siapa yang enggak mengaku kalau dirinya Tuhan akan mati. Nah, bagaimana bingung kan ya, sebagai nabi beliau berdakwah bahwa ada Tuhan yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rajanya ngomong kalau saya Tuhan, bingung. Tapi meskipun seperti itu, Allah memberikan mukjizat ya. Jadi ketika Nabi Musa itu berdakwah, ketika membuktikan kenabiannya, selalu ada kebenaran di situ. Bahkan ada juga kebenaran yang paling besar, yaitu tongkatnya Nabi Musa. Nah, ketika seperti cerita yang kalian tahu, Fir'aun tenggelam di dalam Laut Merah karena tebasan tongkatnya Nabi Musa. Nah, kemudian selanjutnya Nabi Isa. Nah, Nabi Isa ini lahir sampai wafatnya itu selalu saja difitnah oleh kaum kafir Quraisy ya. Jadi beliau itu selalu difitnah bahkan sampai meninggal. Jadi ketika itu gini, beliau itu kan mendapat mandat dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan dakwah. Nah, ketika itu mereka nggak ada yang percaya, nggak ada yang percaya sama sekali. Tapi alhamdulillah ternyata Allah itu memberikan kebenaran, selalu dikasih kebenaran meskipun difitnah. Nah, ujung-ujungnya karena mereka itu sangat benci sama namanya Nabi Isa, mereka lapor menghasut Nabi Isa dengan Raja Pilatius, yaitu raja Yahudi saat itu. Kemudian beliau marah, kok bisa ada orang yang berani-beraninya, karena sudah difitnah ya. Akhirnya saat itu Raja Pilatius ini menyuruh orang-orang untuk memasung, disalib ya. Jadi dibunuh kemudian disalib. Nah, ternyata setelah dalam pelariannya Nabi Isa berhasil lolos, yaitu dengan cara diangkat sama Allah ya kan, diangkat ke langit. Kemudian siapa yang menggantikan yang disalib itu, yang di gereja-gereja itu siapa? Itu adalah Yudas Iskariot, Yahuda al-Ashkaryuti. Jadi sama Allah wajahnya itu disamakan sama Nabi Isa. Jadi mereka menganggapnya, oh ini Nabi Isa, padahal Nabi Isa sudah ditarik ke atas sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang di gereja-gereja itu bukan Nabi Isa ya, saya dibohongi mereka. Kemudian selanjutnya ada Rasulullah SAW, yaitu Nabi kita ya. Nah, seperti yang kalian tahu, perjuangannya Rasulullah, penderitaannya Rasulullah itu dari kecil, bahkan dari dalam kandungan. Dalam kandungannya ibundanya, beliau sudah ditinggal wafat oleh ayahnya. Kemudian ketika kecil, beliau ditinggal wafat oleh ibundanya. Nah, dari sini sejak kecil beliau itu mengalami penderitaan sebagai anak yatim, jadi diintimidasi. Tambah lagi ketika beliau mendapatkan mandat dari Allah untuk menjadi Rasul, untuk menyampaikan dakwahnya Allah. Nah, di situ tambah sama orang kafir, difitnah, yang diintimidasi. Kok bisa anak yatim? Kok bisa seperti itu? Mereka nggak terima. Bahkan sampai mereka mengancam untuk dibunuh. Jadi kemana-mana Rasulullah itu diancam, dibunuh. Bahkan sahabatnya ada yang disiksa, ya kan? Kemudian dari sini Rasulullah itu sabar aja.
ya, meskipun sahabatnya ada yang diperlakukan, bahkan ada yang dibunuh, ada yang dianiaya, terus difitnah dan segala macam, Rasul tetap sabar. Tapi kelama-kelamaan Rasulullah juga kasihan sama umatnya yang ada di Mekah, kemudian disuruh hijrah ke Madinah beserta Rasulullah. Dan dari sini loh akhirnya Rasulullah mengalami puncak kejayaan. Akhirnya di Madinah ini Rasulullah berhasil melakukan dakwah. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Silahkan bertanyanya di grup saja ya. Baiklah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada salah. Kita akan lanjutkan pertemuan yang selanjutnya, yaitu tentang sifat-sifat Rasul ulul azmi ya. Baiklah, cukup sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.